Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2214020068. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah hadis tarbawi, yaitu hadis tentang azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi'asibin rotbin fashaqqahu bisnaini summa gharasa ala haza wahidan wa ala haza wahidan summa qala la'allahu an yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dua buah kuburan. Maka dia berkata, adapun sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan yang besar. Adapun salah satu keduanya, maka adalah dia berjalan dengan bergunjing. Dan adapun yang lain, maka adalah dia tidak bersuci dari buang air kecilnya. Berkata Abdullah bin Abbas, maka Rasul meminta ranting kurma yang masih hidup, maka memotongnya menjadi dua bagian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkannya di atas ini yang satu dan satunya lagi di atas yang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan dia bahwa diringankan dari keduanya selama masih basah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Hadis Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, di atas dua kuburan. Faqala, maka dia berkata, amma innahuma, adapun sesungguhnya keduanya la yu'azzabani, keduanya sedang diazab, wa ma yu'azzabani, dan tidaklah keduanya diazab fi kabirin, dalam urusan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, fakana, maka adalah dia yamshi, dia berjalan bin namimah, dengan bergunjing. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, fakana, maka adalah dia la yastatiru, tidak bersuci, mim baulihi, dari buang air kecilnya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, fada'a, maka Rasul meminta bi'asibin rotbin, ranting kurma yang masih hidup, fasyaqqahu bisnaini, maka Rasul memotongnya menjadi dua bagian. Summa gharasa,
kemudian menancapkannya ala haza wahidan, atas ini yang satu, wa ala haza wahidan, dan satunya lagi di atas yang ini, dan satunya lagi di sini. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allahu, mudah-mudahan dia, an yukhaffafu, bahwa diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selama masih basah atau tidak kering. Selanjutnya itu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur, yang mana azab kubur ini disebabkan oleh dua dosa yang menyebabkan azab kubur tersebut. Di mana di dalam hadis ini menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkuburan, dan di situ ada dua kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dua orang yang berada di dalam kuburan ini adalah sedang diazab. Mereka diazab bukanlah pada perkara yang besar, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Jadi keduanya tidaklah diazab pada urusan yang besar. Urusan yang besar di sini seperti apa? Seperti melakukan dosa besar. Tetapi mereka diazab bukanlah karena melakukan dosa besar. Bahkan dikatakan sepele. Dari sudut pandang kita, ini adalah urusan yang sangat sepele. Dan apa yang menyebabkan kedua orang ini diazab? Kemudian Rasulullah berkata, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya yaitu ketika dia berjalan dengan bergunjing. Dan wa ammal akhara fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang lainnya, dia tidak bersuci dari buang air kecilnya. Jadi dua hal yang dianggap sepele yang menyebabkan kedua orang ini diazab. Kemudian orang yang suka bergunjing di sini atau bin namimah memiliki arti yang banyak, seperti adu domba, memfitnah, atau menjelek-jelekkan orang lain. Intinya yang berhubungan dengan bin namimah. Kemudian yang satunya lagi yaitu orang yang tidak suci dari buang air kecilnya. Jadi ketika ia buang air kecil, ia tidak suci dari hal tersebut, atau menganggap hal tersebut sepele. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat hal tersebut? Berkata Abdullah bin Abbas, maka Rasul meminta ranting kurma yang masih hidup dan memotongnya menjadi dua bagian. Jadi ranting tersebut dipotong oleh Rasulullah menjadi ranting tersebut dipotong oleh Rasulullah menjadi dua bagian. Kemudian Rasulullah menancapkan ranting yang dipotong tersebut pada dua kuburan. Kemudian berdoa agar diringankan keduanya dari azab kubur selama masih basah atau tidak kering. Itulah sebabnya orang yang dikuburkan ditanam tanaman hidup dengan mengambil pengalaman dari hadis ini. Jadi kan selama ini kita melihat bahwa ketika kita ziarah, kita akan menanamkan tanaman-tanaman yang tahan lama. Jadi agar ia bertahan lama, selama tanaman itu masih ada, intinya kita berzikir, maka insya Allah orang yang berada dalam kuburan tersebut
akan diringankan dari azab kubur selama tanaman itu masih ada. Jadi bisa dilihat bahwa hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur adalah bukan karena perkara besar. Bukan karena melakukan dosa besar, tapi karena melakukan hal yang dianggap sepele. Karena pada akhirnya enggak hal sepele. Jadi kita tidak boleh menganggap sesuatu itu dengan sepele. Karena pada akhirnya seperti dua hal yang dianggap sepele ini yang menjerumuskan kita pada siksa Allah atau azab kubur. Seperti apa itu? Seperti bin namimah atau bergunjing atau menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian tidak suci dari buang air kecilnya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sesuatu hal karena kita tidak tahu mana yang bermanfaat dan mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam azab kubur. Kemudian apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Maka hadis ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, pendidikan akidah atau pendidikan keyakinan. Menanamkan percaya kepada adanya azab kubur. Kenapa pendidikan keyakinan? Karena dalam hal ini kita harus percaya bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Jadi setelah kita wafat atau meninggal, dunia memang hanya sampai di situ. Tetapi perhitungan-perhitungan akan terus berlanjut. Jadi azab kubur itu ada, azab kubur itu benar-benar ada. Yang kemudian kaitannya dengan pendidikan yaitu dari segi metode pengajaran. Menjelaskan bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan menggunakan metode langsung atau praktek langsung. Kenapa dikatakan seorang guru melakukan praktek langsung? Di sini Rasulullah turun langsung ke lapangan, di mana Rasulullah melewati dua buah kuburan. Jadi melewati dua kuburan tersebut dikatakan praktek langsung. Kemudian untuk menunjukkan hal tersebut, bahwa kedua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab, maka Rasulullah memberikan sebabnya. Apa sebab mereka diazab? Seperti Yamshi bin Namimah, berjalan dengan bergunjing, adu domba, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, dan la yastatiru min baulihi, tidak bersuci dari kencingnya. Jadi dia tidak bersuci dari buang air kecilnya. Itulah sebabnya mereka diazab. Kemudian Rasulullah memberikan solusinya dengan mengambil ranting kurma yang masih hidup dan memotongnya menjadi dua bagian. Kemudian menancapkannya pada kedua kuburan tersebut. Setelah itu Rasulullah mendoakan mudah-mudahan diringankan keduanya selama ranting tersebut selama masih basah atau tidak kering. Nah, jadi itulah penjelasan
Jadi itulah penjelasan dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.